Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Abdul Halim atau Kiai Haji Abdul Halim atau lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pembaharu. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka lahir di Majalengka pada 26 Juni 1887. Ia adalah putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Hajjah Siti Mutmainnah yang lahir dengan nama Otong Satori. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Pada usia 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiah, putri Kiai Haji Muhammad Ilyas. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang anak. Sejak kecil, Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah Pesantren Lontang Jaya, Panjalinan Lor Sumberjaya Majalengka, pimpinan Kiai Abdullah. Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber Cirebon, asuhan Kiai Suja. Pesantren Ciwedus Timbang, Kecamatan Cilimus Kuningan, Kabupaten Kuningan, asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari. Dan yang terakhir, Abdul Halim berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan, sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwedus, Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya adalah Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang
antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Kiai Halim kembali ke Indonesia untuk mengajar. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Setahun kemudian, setelah lembaga pendidikan tersebut telah berkembang, Kiai Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang kemudian Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. Hayatul Qulub yang didirikan tahun 1912 tersebut tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan juga masuk ke bidang perekonomian. Hal ini disebabkan Kiai Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. Maka anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tetapi juga para petani dan pedagang. Namun organisasi yang bergerak di bidang dagang tersebut tentu akan mempunyai saingan dagang, khususnya dengan pedagang Cina yang pada masa itu cenderung lebih berhasil di bidang perdagangan. Karena pemerintah Hindia lebih banyak membela kepentingan pedagang-pedagang Cina yang diberi status hukum lebih kuat dibanding kelompok pribumi. Persaingan tersebut memuncak ketika pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik Cina yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. Setelah dibubarkannya organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke Majelis Ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka meninggal pada usia 74 tahun, yaitu pada tanggal 7 Mei 1962 dan dikebumikan di Majalengka. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia tahun 2008.